Pada pertengahan abad ke-14, Eropa melangkah masuk ke sebuah lorong waktu yang nyaris tanpa cahaya. Tahun 1347, di pelabuhan Messina, Sisilia, kapal-kapal dagang dari Laut Hitam akhirnya merapat setelah perjalanan panjang. Namun, yang turun dari kapal bukanlah rempah atau sutra, melainkan kematian itu sendiri. Para pelaut tergeletak tak berdaya di geladak, tubuh mereka demam tinggi, kulit dipenuhi benjolan hitam sebesar telur. Banyak di antara mereka sudah tak bernyawa, bahkan sebelum kaki kapal menyentuh daratan. Tak ada yang menyadari bahwa momen itu adalah awal dari bencana terbesar dalam sejarah Eropa. Penyakit asing, tak terlihat dan tak terjelaskan mulai merayap dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, dari satu kota ke kota berikutnya. Dalam waktu kurang dari 5 tahun, sepertiga hingga hampir setengah populasi Eropa lenyap seolah disapu tangan tak kasat mata. Wabah itu kelak dikenal sebagai The Black Death atau Maut Hitam. Pada awalnya, manusia mencoba mencari makna. Mereka menyebutnya kutukan ilahi, murka Tuhan atas dosa manusia. Ada yang menuduh kaum Yahudi meracuni sumur, ada yang percaya udara telah diracuni oleh pergerakan bintang-bintang di langit. Tapi tak satu pun teori membawa jawaban, tak satu pun memberi harapan. Yang mereka tahu hanya satu, tidak ada tempat yang aman. Kota-kota megah seperti Florence, Paris, dan London berubah menjadi ladang kematian. Jalanan dipenuhi tubuh yang membusuk. Gereja kehabisan imam untuk mengurus pemakaman. Kuburan penuh. Mayat ditumpuk di lubang-lubang besar tanpa nama, tanpa doa. Pemerintah kehilangan kendali, hukum kehilangan makna, dan otoritas luntuh di hadapan rasa takut yang tak tertandingi. Kepercayaan antara manusia pun hancur. Setiap orang menjadi ancaman bagi yang lain. Tetangga menjauhi tetangganya. Saudara meninggalkan saudara. Paman meninggalkan keponakan. Istri meninggalkan suami. Dan yang paling mengerikan, orang tua menolak merawat anak-anak mereka sendiri. Seolah ikatan darah tak lagi berarti apa-apa. Dunia sosial runtuh jauh sebelum dunia fisik benar-benar mati. Bagi banyak orang, waktu seakan berhenti. Doa tak dijawab, ilmu tak mampu menjelaskan, harapan menguat. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia dipaksa menatap kematian dari jarak sedekat mungkin. Bukan sebagai konsep, tapi sebagai kehadiran sehari-hari. Dan di tengah kehancuran itu, pertanyaan terbesar bukan lagi bagaimana cara bertahan hidup. Mereka tahu, hidup hampir mustahil untuk diselamatkan. Pertanyaan yang menghantui pikiran semua orang adalah, bagaimana hidup kematian ada di mana-mana dan bisa datang kapan saja. Namun sebelum sampai ke sana, satu pertanyaan yang lebih besar harus dijawab. Apa sebenarnya yang terjadi di Eropa? Apakah ini benar-benar hukuman dari langit? Apakah penyebab lain yang belum dipahami manusia saat itu? Apakah dosa manusia telah mencapai batasnya? Dan yang terpenting, bagaimana wabah ini mengubah wajah Eropa selamanya? Karena setelah Maut Hitam berlalu, tak ada lagi Eropa yang sama seperti sebelumnya. Selama lebih dari 1000 tahun, daratan raksasa Eurasia terbentang dalam satu jaringan kehidupan yang saling terhubung. Dari Tiongkok di timur, hingga pesisir Laut Tengah di barat. Dunia lama diikat oleh jalur perdagangan raksasa yang dikenal sebagai jalur sutra, bukan sekedar jalan kafilah. Jalur ini adalah nadi peradaban, tempat para pedagang Arab dan unta-unta mereka melintas, membawa kain sutra, rempah, logam mulia, dan cerita dari negeri yang nyaris tak terbayangkan jaraknya. Di sepanjang jalur ini, kota-kota besar tumbuh dan berjaya. Xi'an dan Kanbalik yang kelak dikenal sebagai Beijing berdiri megah di timur. Samarkand bersinar di jantung Asia Tengah. Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia Islam. Hingga di barat, Konstantinopel, Genoa, dan Venesia menguasai gerbang perdagangan Eropa. Jalur ini membawa kemakmuran, gagasan, agama, dan budaya lintas benua. Namun tanpa disadari siapapun, ia juga membawa sesuatu yang jauh lebih berbahaya, penyakit. Sebelum Maut Hitam muncul ke permukaan sejarah, fondasi dunia abad ke-14 sejatinya sudah rapuh. Di Eropa Barat, perang 100 tahun yang meletus sejak 1337 menghancurkan desa-desa, membakar ladang pertanian, dan menguras kas kerajaan Inggris dan Prancis. Generasi yang tumbuh pada masa ini hidup dalam bayang-bayang kekerasan, kelaparan, dan ketidakpastian yang berujung. Belum sempat dunia pulih, bencana lain datang lebih dulu. Antara tahun 1315 hingga 1317, Eropa dilanda kelaparan besar, hujan turun tanpa henti, suhu dingin berkepanjangan, dan panen gagal total. Ribuan orang mati bukan karena perang, melainkan karena lapar. Mereka yang bertahan hidup membawa luka tak kasat mata, tubuh yang lemah, kekurangan gizi,
dan daya tahan yang telah runtuh jauh sebelum penyakit mematikan datang. Pada saat yang sama, bumi sendiri seakan berbalik melawan penghuninya. Dunia memasuki fase pendinginan iklim yang kini dikenal sebagai Little Ice Age. Musim tanam memendek, cuaca tak lagi dapat diprediksi, dan lahan-lahan subur perlahan berubah menjadi tanah mati. Sungai-sungai di Eropa Utara membeku setiap musim dingin. Jalur perdagangan tersendat, harga pangan melonjak tajam. Krisis ini bukan hanya mengguncang ekonomi, tetapi juga menggoyahkan iman manusia. Banyak orang mulai percaya bahwa semua ini adalah pertanda muka Tuhan. Bahwa dunia sedang mendekati membuat paling menakutkan, akhir zaman. Ketakutan religius menyebar seiring runtuhnya ketidakpastian hidup sehari-hari. Sementara itu, jauh di timur, ketegangan juga meningkat. Kekaisaran Mongol yang pada abad ke-13 pernah menyatukan hampir seluruh Eurasia di bawah Pax Mongolia mulai terpecah. Setelah kematian Genghis Khan dan para penerusnya, wilayah luas itu terfragmentasi oleh konflik internal, perebutan kekuasaan, dan pemberontakan. Jalur perdagangan yang dulu aman kini dipenuhi perampokan dan peperangan. Di Persia dan Asia Tengah, wabah penyakit kecil mulai muncul. Di Tiongkok, dinasti Yuan yang dikuasai Mongol menghadapi kelaparan besar dan pemberontakan rakyat. Dalam kekacauan ini, satu makhluk kecil justru berkembang tanpa kendali. Tikus, terutama tikus-tikus padang pasir yang hidup di sekitar jalur perdagangan, membawa parasit mematikan di tubuh mereka. Dunia saat itu seperti ladang kering yang menunggu api, dan yang dibutuhkan hanya satu percikan kecil. Antara tahun 1345 dan 1346, di padang stepa Asia Tengah yang luas dan berangin, kehidupan tampak berjalan seperti biasa. Kafilah-kafilah datang bergerak perlahan di sepanjang rute kuno timur dan barat. Unta membawa kain sutra, rempah, dan peti-peti berharga. Namun di antara semua itu, sesuatu yang nyaris tak terlihat ikut menumpang. Seekor tikus kecil yang membawa kutub pembawa bakteri mematikan, Yersinia pestis. Tak ada yang memperhatikannya. Tak ada yang menyadari bahwa makhluk kecil itu membawa benih kehancuran bagi dunia yang sudah kelelahan. Kutu-kutu itu hidup di bulu tikus. Tikus bersembunyi di antara karung gandum dan peti dagangan. Mereka berpindah dari oasis ke pasar, dari satu kota ke kota lain, dari tangan pedagang Mongol ke pedagang Persia, hingga akhirnya ke para saudagar Genoa di wilayah Crimea. Begitulah wabah itu menempuh perjalanan panjang di sepanjang jalur sutra, diam, senyap, dan tak terdeteksi. Para pedagang membawa sutra dari Tiongkok, rempah dari India, dan emas dari Asia Tengah. Namun tanpa mereka sadari, mereka juga membawa sesuatu yang tak bisa dilihat, ditimbang, atau dijual, yaitu kematian. Di kota-kota persinggahan seperti Samarkand, Bukhara, Tabriz, manusia dan hewan hidup berdesakan. Gudang-gudang pangan menarik tikus. Sanitasi buruk menciptakan lingkungan sempurna bagi penyakit untuk berkembang. Dari Asia Tengah, wabah itu terus bergerak ke barat daya, mengikuti arus perdagangan menuju Laut Hitam. Hingga akhirnya ia tiba di sebuah kota pelabuhan bernama Kaffa, sekarang Feodisia di Crimea. Kota yang saat itu berada di bawah kendali pedagang Genoa. Disinilah, tanpa disadari siapapun, pintu gerbang menuju kehancuran Eropa akhirnya terbuka. Pada tahun 1346, kota pelabuhan Kaffa, gerbang perdagangan penting di Laut Hitam, terjebak dalam kepungan pasukan Mongol di bawah komando Janibek Khan. Tembok-tembok kota yang tinggi memisahkan dua dunia. Di dalamnya para saudagar Genoa bersembunyi dengan harapan laut akan menyelamatkan mereka. Sementara di luar tembok, ribuan tentara Mongol berkemah di tanah terbuka, menunggu kemenangan. Namun justru di luar tembok itulah bencana pertama kali menunjukkan wajahnya. Tanpa peringatan, penyakit misterius mulai menyerang pasukan Mongol. Prajurit-prajurit yang sebelumnya sehat jatuh sakit secara tiba-tiba. Demam tinggi membakar tubuh mereka. Pembengkakan hitam muncul di leher, ketiak, dan pangkal paha. Dalam hitungan hari, bahkan jam, mereka mati dengan tubuh membusuk dan bau menyengat yang tak tertahankan. Ketakutan menyebar lebih cepat daripada perintah komandan. Ketika jumlah korban meningkat dan pengepungan terancam gagal, para jenderal Mongol yang putus asa mengambil keputusan yang akan dikenang sebagai salah satu tindakan paling mengerikan dalam sejarah peperangan. Mereka menjadikan kematian itu sendiri sebagai senjata. Dengan menggunakan ketapel raksasa, mayat-mayat prajurit yang telah terinfeksi dilemparkan melalui tembok kota Kaffa. Seorang notaris Italia bernama Gabriele de Mussi yang menulis tentang peristiwa ini mencatat bahwa pada awalnya bangsa Tartar dilumpuhkan oleh rasa takut terhadap kedahsyatan penyakit itu dan kesadaran bahwa cepat atau lambat mereka semua akan menjadi korban.
Namun kemudian, mereka memilih membalas dendam terhadap pihak yang dikepung, dengan harapan menularkan infeksi kepada musuh-musuh Kristen mereka. Mayat-mayat dilontarkan ke dalam kota seperti proyektil kematian. Kaffa berubah menjadi neraka tertutup. Di dalam tembok kota, bangkai manusia membusuk di jalan-jalan, udara dipenuhi bau kematian. Para pedagang yang terjebak mulai jatuh sakit satu persatu. Ketika tidak ada lagi harapan dan kota tak mungkin dipertahankan, para saudagar Genoa yang masih hidup memilih satu-satunya jalan keluar, yaitu laut. Mereka melarikan diri menaiki kapal, meninggalkan Kaffa yang sekarat di belakang mereka. Namun pelarian itu hanyalah ilusi keselamatan. Di ruang-ruang kapal yang gelap dan pengap, di balik karung gandum dan peti-peti rempah, tikus-tikus ikut menumpang. Bersama mereka, kutu-kutu pembawa bakteri Yersinia pestis bersembunyi, menunggu kesempatan berikutnya. Tanpa disadari para pelaut, kematian telah ikut berlayar bersama mereka. Beberapa bulan setelah jatuhnya Kaffa, kapal-kapal dagang Genoa mulai melintasi Laut Hitam menuju Laut Tengah. Para awak percaya mereka telah lolos dari pengepungan dari maut. Mereka tidak tahu bahwa di bawah geladak, wabah itu hidup, berkembang, bergerak diam-diam bersama setiap ombak. Laut-laut yang selama berabad-abad menjadi jalur kekayaan dan peradaban, kini berubah menjadi jalan raya bagi kehancuran. Setiap pelabuhan yang disinggahi bukan lagi pusat perdagangan, melainkan pintu masuk kematian. Pada bulan Oktober 1347, beberapa kapal tersebut berlabuh di pelabuhan Messina, di Pulau Sisilia. Ketika penduduk setempat mendekati dermaga untuk menyambut para pelaut, mereka disuguhi pemandangan yang tak akan pernah mereka lupakan. Sebagian besar awak kapal telah mati. Yang masih hidup terhuyung-huyung dengan wajah pucat, demam tinggi, dan luka hitam mengerikan di tubuh mereka. Bisul sebesar telur membengkak di ketiak dan pangkal paha. Beberapa muntah darah, hampir semuanya mati dalam hitungan hari. Otoritas kota dilanda panik. Kapal-kapal itu diperintahkan pergi secepat mungkin, namun perintah itu datang terlambat. Penyakit telah berpindah ke para pekerja pelabuhan, ke keluarga mereka, dan ke jantung kota Messina. Upaya karantina gagal total. Ketika kapal-kapal itu diusir, mereka berlayar ke pelabuhan-pelabuhan lain, Genoa, Marseille, dan Venesia, tanpa tahu bahwa mereka membawa malapetaka ke setiap tempat yang mereka singgahi. Tak satu pun kota memiliki sistem pertahanan medis. Setiap dermaga menjadi gerbang baru bagi wabah. Dalam waktu singkat, Italia Selatan dibanjiri laporan kematian massal. Dari sana, Maut Hitam bergerak ke utara mengikuti jalur perdagangan dan rute ziarah. Pada tahun 1348, wabah mencapai Avignon, pusat kekuasaan gereja Katolik di kediaman Paus Clemens ke-6. Di tengah kepanikan umat, Paus memerintahkan doa massal, prosesi penebusan dosa, dan memberikan pengampunan bagi mereka yang mati tanpa pengakuan terakhir. Ia bahkan menguduskan sungai Rhone agar dapat digunakan sebagai pemakaman darurat, karena tanah di sekitar Avignon tak lagi mampu menampung jasad. Namun bahkan otoritas rohani tertinggi di Eropa tak mampu menghentikan musuh yang tak terlihat. Dalam beberapa bulan, Avignon menjadi kota sunyi. Kardinal dan biarawan jatuh satu persatu. Doa terus dipanjatkan, tetapi kematian terus datang. Dari Prancis, wabah menyebar ke barat dan selatan, melintasi pegunungan Pyrenees menuju Spanyol. Aragon dan Castilla dihantam tanpa ampun. Di Barcelona, kapal-kapal dari Marseille membawa penyakit ke dermaga, dan dalam hitungan minggu, hampir separuh penduduk kota lenyap. Wabah kemudian menjalar ke Portugal dan melumpuhkan Lisbon, memastikan perdagangan di sepanjang pesisir Atlantik. Sementara itu, dari pelabuhan Calais dan Bordeaux, kapal-kapal dagang dan pasukan Inggris yang terlibat dalam perang 100 tahun tanpa sadar menjadi jembatan terakhir. Dari sanalah Maut Hitam menyeberang menuju Pulau Inggris, membuka bab berikutnya dari kehancuran yang akan mengubah wajah Eropa selamanya. Pada awal tahun 1348, wabah itu akhirnya menjejakkan kaki di tanah Inggris. Ia tiba melalui Bristol, pelabuhan utama di barat daya negeri itu, gerbang dagang yang selama ini menghubungkan Inggris dan Eropa. Kronik setempat mencatat dengan nada putus asa. Pada tahun ini, wabah besar mulai melanda Inggris dan seluruh dunia. Laki-laki dan perempuan tumbang tanpa sebab yang bisa dipahami. Mereka mati begitu cepat, hingga jumlah korban melampaui kecepatan orang menggali kubur bagi mereka. Dari Bristol, penyakit itu merambat tanpa hambatan ke jantung kerajaan. Pada pertengahan tahun 1349, Maut Hitam tiba di London. Dalam waktu yang hanya beberapa bulan, hampir setengah penduduk kota itu lenyap. Jalan-jalan yang dulu ramai berubah sunyi. Rumah-rumah ditinggalkan begitu saja.
Pintunya terbuka seolah pemiliknya pergi sebentar, namun tak pernah kembali. Pasar kosong, lonceng gereja berdentang hampir setiap jam, bukan lagi sebagai panggilan doa, melainkan penanda kematian yang tak kunjung berhenti. Tak ada lagi wilayah yang benar-benar aman. Di Eropa Timur, wabah menyebar melalui jalur perdagangan Baltik dan aliran sungai Danube. Ketakutan berubah menjadi histeria massal. Di wilayah Jerman, Austria, dan Bohemia, masyarakat yang putus asa mencari kambing hitam. Orang-orang Yahudi dituduh meracuni sumur dan menyebabkan penyakit. Tuduhan tanpa bukti itu berubah menjadi kekerasan brutal. Ribuan orang dibunuh dalam pogrom yang menyebar dari kota ke kota. Di Swiss dan Basel, seluruh komunitas Yahudi dibakar hidup-hidup di alun-alun kota. Api dinyalakan bukan untuk menghentikan wabah, melainkan untuk memuaskan ketakutan dan kemarahan manusia yang tak pernah memahami apa yang sedang mereka hadapi. Upaya itu sia-sia. Penyakit tetap datang, bahkan kepada para pembunuhnya. Dalam kurun waktu hanya 4 tahun, antara 1347 hingga 1351, maut hitam melintasi hampir seluruh dunia yang dikenal saat itu. Dari Laut Hitam hingga Islandia, dari pesisir Atlantik hingga Timur Tengah, dunia yang sebelumnya padat, ramai, dan saling terhubung berubah menjadi bentangan sunyi yang dipenuhi kuburan. Di beberapa wilayah pedesaan, seluruh desa lenyap tanpa meninggalkan satu pom penyintas. Di kota-kota besar, gerobak-gerobak mayat bergerak melewati jalan sempit, mengangkut tubuh-tubuh yang tak sempat diberi nama. Bau busuk kematian menjadi aroma sehari-hari. Populasi dunia menyusut drastis. Para sejarawan memperkirakan lebih dari 75 juta manusia meninggal. Sekitar 25 juta diantaranya di Eropa. Di wilayah seperti Italia Utara dan Inggris, jumlah penduduk menyusut hingga lebih dari separuh. Namun penderitaan ini tak terbatas pada Eropa. Dunia Islam yang terhubung erat dengan jaringan perdagangan Mediterania di Asia juga dilanda bencana serupa. Pada tahun 1348, wabah menghantam kota-kota besar seperti Aleppo dan Damaskus. Dari sana, ia menyebar ke Mesir, meluluh lantakkan Kairo dan Alexandria. Sejarawan Suriah, Ibn al-Wardi, menulis dengan nada muram bahwa wabah itu muncul dari tanah kegelapan. Melanda bangsa Tatar, lalu berpindah dari Cina ke India, ke Laut Merah, ke Hijaz, ke Mesir, ke Syam, ke Irak, hingga ke negeri-negeri Romawi. Tak ada satu pun negeri yang benar-benar luput. Bahkan Asia Timur yang sering dianggap jauh dari tragedi Eropa telah lebih dulu merasakan kehancuran. Di Tiongkok, yang saat itu berada di bawah kekuasaan dinasti Yuan, catatan resmi menunjukkan penurunan penduduk yang luar biasa tajam sejak akhir abad ke-13 hingga pertengahan abad ke-14. Berdasarkan Yuanxi, kronik resmi yang disusun pada awal dinasti Ming, jumlah rumah tangga terdaftar yang pernah mencapai sekitar 13 juta merosot menjadi hanya sekitar 2 juta menjelang tahun 1350. Jika dihitung sebagai individu, populasi Tiongkok diperkirakan jatuh dari sekitar 60 juta jiwa menjadi tak lebih dari 12 juta. Wilayah pertanian yang dulu makmur ditinggalkan. Sistem irigasi di Tiongkok Utara kembali menjadi padang gersang. Di selatan, pertanian padi yang kompleks runtuh karena tak ada cukup tenaga manusia untuk merawatnya. Kota-kota besar seperti Hangzhou, Kaifeng, dan Nadu mengalami penyusutan drastis. Arsip administrasi menunjukkan bahwa lebih dari separuh penduduk perkotaan lenyap hanya dalam satu generasi. Para sejarawan modern memang sepakat bahwa kehancuran ini disebabkan oleh banyak faktor. Perang berkepanjangan, pemberontakan rakyat seperti pemberontakan Serban Merah, serta runtuhnya ekonomi dan infrastruktur. Namun kesamaan pola kematian dengan Eropa dan bukti arkeologis yang ditemukan menunjukkan satu hal yang mengerikan, wabah besar. Kemungkinan besar Yersinia pestis telah melanda Asia Timur bertahun-tahun sebelum maut hitam dikenal di Eropa. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, dunia yang terhubung oleh perdagangan kini terhubung pula oleh penderitaan. Jalur yang dulu membawa sutra, rempah, dan emas kini menjadi jalan bagi mayat. Dari Messina ke Marseille, dari Kairo ke London, dunia seakan berbicara dalam satu bahasa yang sama. Ratapan, doa putus asa, dan tentang lonceng kematian. Tak ada bangsa, agama, atau kekuasaan yang kebal. Dimanapun manusia hidup, di sanalah kematian menunggu di balik pintu. Tanpa pengetahuan medis, manusia mencari makna dalam keyakinan. Banyak yang percaya ini adalah murka Tuhan. Sebagian menyalahkan udara beracun dari pergerakan planet, teori miasma. Yang lain menuduh kelompok minoritas, orang Yahudi, pengemis, perempuan, atau orang asing. Dan di tengah ketidaktahuan itu, satu kebenaran perlahan muncul.
Bukan hanya tubuh manusia yang runtuh, tetapi juga tatanan dunia lama itu sendiri. Pada pertengahan abad ke-14, Eropa tidak sekedar menghadapi sebuah wabah. Ia memasuki sebuah retakan besar dalam sejarah manusia, momen ketika dunia selama berabad-abad terasa kokoh. Tiba-tiba runtuh dari dalam. Tahun 1347, kapal-kapal dagang dari Laut Hitam berlabuh di pelabuhan Messina, Sisilia. Dari kejauhan mereka tampak seperti kapal biasa. Namun ketika tali kapal diikat ke dermaga, kematian ikut turun bersama mereka. Para pelaut tergeletak di geladak, tubuh mereka panas dan menggigil. Di kulit mereka tumbuh bisul-bisul hitam, menyakitkan sebesar telur burung. Banyak di antara mereka telah mati sebelum sempat menginjak daratan. Tak ada lagi pertempuran, tidak ada gempa, tidak ada tanda-tanda perang. Namun sejak hari itu, Eropa tak pernah lagi sama. Penyakit yang belum pernah dikenal manusia mulai menyebar ke seluruh benua. Dalam waktu kurang dari 5 tahun, antara sepertiga hingga setengah populasi Eropa lenyap. Wabah itu kemudian dikenal sebagai The Black Death atau maut hitam.